Ya, kita tiba di segmen akhir dari dialog kita di Jurnal Pagi kali ini. Saya akan ke Pak Teguh Nasrullah terlebih dahulu yang di telepon. Pak Nasrullah. Ya. Ya, apakah gugatan pra peradilan yang diajukan BG ini tidak diatur dalam KUHP seperti itu? Karena penetapan status tersangka bukan objek pra peradilan. Menurut Anda bagaimana? Saya sangat sependapat dengan Bang Fikar bahwa hukum acara itu bersifat formil dan saklek dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi bukan berarti ketika kekosongan hukum terjadi, maka hukum tidak bisa dibentuk, hukum tidak boleh ditemukan. Itu pendapat yang keliru. Contoh yang sangat nyata adalah KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan. Tetapi sebenarnya dalam undang-undang itu harus diatur dengan undang-undang hukum acara penyadapan. Tapi persoalannya sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur hukum acara penyadapan. Nah, akhirnya KPK membuat hukum acara sendiri dengan SOP-nya di KPK. Tetapi kalau itu kita anggap nggak boleh, hancur KPK, nafas KPK di dalam penyadapan justru. Nah, makanya boleh saat dalam keadaan darurat menemukan hukumnya. Nah, kemudian ya, soal penggunaan pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 tindakan lain. Saya dengan Bang Fikar ini di LBH Jakarta dulu sering menggunakan pra peradilan dengan menggunakan pasal 95 ayat 1 ayat 2 untuk penjelasannya dengan tindakan lain. Tetapi bukan dalam konteks menguji sah tidaknya penyidikan. Namun dalam konteks merujuk kepada penjelasannya, yaitu seperti penggeledahan, penyitaan atau tindakan lainnya disebut di situ. Nah, persoalannya apakah sah tidaknya penetapan seorang tersangka boleh diuji di pra peradilan? Nah, ini sudah akhirnya ini sudah persepsi ya, penafsiran. Saya termasuk orang yang dari dulu dari LBH Jakarta tahun 80-an masih di bawah didikan Bang Fikar ini, orang yang tegas, termasuk ketika saya mengajar di Fakultas Hukum UI, saya selalu mengatakan seharusnya boleh diuji dalam itu ya, dalam penetapan seorang tersangka. Tetapi menguji sah tidaknya penyidikan tidak boleh. Pembuat undang-undang dulu KUHP sepakat agar sah tidaknya penyidikan tidak boleh, nanti kacau penegakan. Ya, baik Pak Nasrullah. Sebentar, tersangka mungkin saya setuju, tapi itu penafsiran saya ya, bukan ketentuan undang-undangnya. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Sebentar, kita karena waktunya sangat-sangat terbatas, saya sudah off. Boleh closing statement? Kita mulai dari Pak Freddy terlebih dahulu, 30 detik saja Pak ya. Siap. Silakan. Yang jelas, KPK ini secara hukum sudah lumpuh dan tidak bisa melakukan perbuatan apapun, dikuatkan oleh Profesor Romi dan semua keterangan saksi ahli. Dan saya harus memberitahukan bahwa merampas kemerdekaan seseorang, termasuk upaya paksa, orang tidak boleh keluar dalam negeri ini, itu adalah termasuk kategori upaya paksa yang dikatakan melakukan penahanan. Penahanan itu adalah penahanan dalam penjara, penahanan dalam kota, penahanan rumah, penahanan dalam negeri. Orang dirampas nggak boleh keluar negeri itu kan ditahan kebebasan, kemerdekaan. Itu adalah salah satu pasal yang kita ajukan. Bagaimanapun juga apapun yang dibicarakan Pak, KPK ini harusnya sudah tidak bisa bekerja. Undang-undang sudah menyatakan demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy. Pak Fikar, silakan Pak Fikar. Sama. Saya closing statement tapi menanggapi juga. Ya. Jadi soal ini kan pasti larinya ke kolektif kolegial, ya, seperti yang dikemukakan oleh para ahli itu. Sebenarnya mereka lupa ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kalau seorang komisioner KPK punya konflik kepentingan dalam menangani perkara, maka dia harus mundur. Nah, artinya keputusan itu masih bisa dilakukan oleh 4 orang itu. Bisa mundur tapi tetap masih 5 orang. Ini nggak ada 5 orang, itu bedanya di sana. Itu yang ya, itu orangnya nggak masa ngerti pasal 33 itu harus lewat DPR pakai pansel berapa tahun menetapkan? Nggak ada, sehari juga bisa. Mengambil putusan. Itu namanya PP. Nggak bisa. Nggak bisa itu ya. Tapi yang catatan saya terakhir adalah yang pertama, bahwa pra peradilan yang diajukan oleh Pak BG ini ya, itu prematur menurut saya. Karena mengacu pada KUHP, dia belum pernah ditangkap, belum pernah ditahan, dan belum pernah dituntut. Nah, sehingga tidak ada landasannya untuk mengajukan pra peradilan. Itu satu. Yang kedua, pra peradilan itu prosedural.
Ya, sekali lagi prosedural, kontrol saja terhadap pekerjaan para penyidik, pekerjaan para penegak hukum. Sedangkan peristiwa hukumnya, peristiwa pidananya itu tidak hapus. Bukan ini, ya, bukan forum pra peradilan ini yang akan menghapuskan ada atau tidak peristiwa pidana, tapi pengadilan pokok perkara. Baik, terima kasih Pak Fikar. Pak Nasrullah, saya berikan juga kesempatan closing statement Pak, 30 detik silakan. Ya, kalau tentang kolektif kolegial, saya sependapat dengan Bang Fikar bahwa memang pembentuk undang-undang menyebut 5. Kenapa 5? Kenapa tidak 4? Pilihannya ganjil. Dulu memang waktu mau disahkan kita sempat berdebat, kenapa 5? Kenapa enggak 3? Nah, kalau memang ganjil kita sepakat. 3 itu sedikit. Kalau satu orang bermasalah nanti tidak cukup dengan kolektif kolegial, yang satu keluar kota, yang satu sedang bermasalah, itu sudah dibahas dulu. Maka dipilih 5. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 5 tidak ada, apa nggak bisa diambil keputusan? Tetap bisa. Misalnya ada kondisi sakit atau meninggal atau apa. Nah, namun saya sependapat bahwa omongan orang ini melumpuhkan KPK tidak benar. Karena apa? Baik. Presiden bisa membuat langsung perpu untuk PLT. Iya, ya. Pak. Nah, baik. jadi saya ini tidak punya kepentingan pemikiran apapun, tapi hanya ingin hukum ini ke depan, apa yang kita bicarakan sekarang, apa yang diputuskan sekarang bisa menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia ke depan. Siap, terima kasih Pak Teguh Nasrullah sudah bergabung bersama kami lewat saluran telepon. Terima kasih Pak Fredri, terima kasih Pak Fikar. Nanti kita lanjutkan lagi. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi.